Usai kepergian Presiden Bashar al-Assad meninggalkan negaranya dan pasukan pemberontak menguasai ibu kota Damaskus, kini sejumlah negara juga ikut menyerang Suriah. Ya, terbaru Amerika Serikat membombardir Suriah. Apa tujuannya? Kita diskusi. Di tengah kondisi yang penuh gonjang-ganjing setelah ditinggal pemimpinnya Bashar al-Assad, Suriah justru malah menerima serangan bertubi-tubi dari Israel dan juga Amerika Serikat. Lalu apa makna penyerangan ini? Kita diskusi. Hanya dalam waktu 48 jam, Israel melancarkan total sekitar 480 serangan terhadap yang mereka klaim sebagai target-target militer di Suriah. Militer Israel juga menduduki perbatasan. Netanyahu menyebut serangan Israel terhadap target militer strategis itu adalah untuk mencegah persediaan senjata Suriah jatuh kepada pihak pemberontak yang beberapa saat lalu menggulingkan pemerintahan al-Assad. Gak hanya Israel, serangan udara juga dilancarkan Amerika Serikat yang membidik wilayah-wilayah kekuasaan ISIS di Suriah. Alasannya pun 11-12 alias sama, sebagai bentuk antisipasi kalau jatuhnya rezim Bashar al-Assad akan membangkitkan ekstremisme Islam di kalangan pemberontak. Lalu apa kata pengamat? Benarkah alasan dibalik penyerangan ini hanya semata-mata untuk melindungi ketahanan dan keamanan negara masing-masing? Kalau ditanya apa tujuannya udah jelas, agar Israel terselamatkan daripada potensi serangan yang itu bisa muncul dari Syria, yang memang kalau kita baca sejarahnya, Syria itu pada zaman sebelum Arab Spring tahun 2011 salah satu taring daripada negara Arab yang berani dan terbukti melakukan kontak langsung dengan Israel. Dan sekali lagi Israel tidak ingin itu terjadi di kemudian hari. Dan kita tahu Bashar al-Assad ini sebenarnya memang musuh bagi Amerika dalam konteks kediktatoran yang dilakukan. Kalau sekarang kan kalau masih nyerang karena ingin memastikan keamanan masing-masing. Jadi selain kepentingan soal nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai Amerika, juga ya tentang kepentingan ekonomi, kepentingan militer. Sebelumnya, faksi-faksi pemberontak melakukan serangan selama 14 hari lamanya untuk melumpuhkan pasukan pemerintahan al-Assad di sejumlah kota besar, termasuk ibu kota Suriah Damaskus. Assad dan keluarganya kemudian melarikan diri dan mendapat suaka dari Moskow, Rusia. Terkini, Selasa waktu setempat, kelompok pemberontak telah menunjuk Perdana Menteri sementara di masa transisi, yaitu Muhammad al-Bashir sebagai kepala pemerintahan hingga 1 Maret mendatang. Serangan Israel dan Amerika ini secara otomatis menambah panas situasi politik di bumi Suriah. Lantas apa dampak lainnya terhadap Suriah yang saat ini juga sedang berada di masa pemerintahan transisi? Kalau kelompok revolusi juga tidak mengecam kepada apa yang dilakukan Israel, ini akan membuat legitimasi, akan membuat kepercayaan masyarakat Arab dan mungkin sebagian masyarakat Syria kepada para pihak di dalam koalisi baru ini, itu akan menjadi menurun. Dalam pengertian, jangan-jangan memang dianggap bahwa pemerintahan baru kita ini justru tunduk dan mengabdi kepada kepentingan Israel dan Amerika. Setelah rezim al-Assad tumbang, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia juga menarik pasukannya untuk angkat kaki dan meninggalkan Rusia. Sejumlah pesawat dan kapal militer membawa ribuan tentara, termasuk peralatan tempurnya. Lengsernya Assad setelah puluhan tahun berkuasa akan meninggalkan dinamika kepemimpinan Suriah di bawah pemerintahan transisi. Lalu mampukah pemerintahan mendatang membawa harapan baru bagi masa depan Suriah dan perdamaian di Timur Tengah? Lanjut diskusi di kolom komentar.